Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada asam basa dan cara penulisannya dalam bentuk ion bersih. Nah, sebelum itu, seperti yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, bahwa reaksi antara asam dengan basa akan menghasilkan senyawa garam dan air, di mana garam tersebut dapat bersifat netral dengan contoh reaksi yakni KOH yang merupakan basa kuat direaksikan dengan HCl yang merupakan asam lemah akan menghasilkan garam KCl yang akan bersifat netral. Berikutnya, garam akan bersifat basa. Contoh reaksinya yaitu H2CO3 ditambahkan KOH menjadi K2CO3 plus H2O. K2CO3 di sini merupakan garam yang bersifat basa, di mana dia berasal dari reaksi antara H2CO3 yang bersifat asam lemah dengan KOH yang bersifat basa kuat. Sifat garam yang ketiga yakni bersifat garam asam, di mana contoh reaksinya yaitu AlOH 3 kali ditambahkan 3 HCl menjadi AlCl3 plus 3 H2O. Jadi, AlCl3 di sini merupakan garam yang bersifat asam, di mana dia berasal dari reaksi antara AlOH 3 kali yang merupakan basa lemah dan HCl yang merupakan asam kuat. Dari reaksi-reaksi tersebut, maka penulisan reaksinya dapat dituliskan dengan persamaan reaksi ion, yakni suatu pemaparan reaksi kimia yang melibatkan larutan elektrolit, di mana persamaan reaksi ion tersebut berlaku pada senyawa asam, senyawa basa, garam, ataupun oksida asam basa, dan logam. Untuk penulisan persamaan ion pada reaksi asam dan basa, perhatikan berikut ini. Sebagai contoh yakni larutan natrium hidroksida dengan asam sulfat. Maka penulisan reaksinya yaitu NaOH dalam bentuk aqueous ditambahkan NaOH dalam bentuk aqueous ditambahkan H2SO4 dalam bentuk aqueous. Kemudian reaksi antara asam dengan basa akan menghasilkan garam Na2SO4 dalam bentuk aqueous dan air dalam bentuk liquid. Berikutnya yang harus kalian lakukan adalah melihat pada reaksi tersebut apakah reaksi ini sudah setara, karena seperti kalian sudah ketahui bahwa reaksi tidak akan pernah terjadi jika tidak setara, yakni tidak memenuhi aturan kekebalan massa. Nah, coba perhatikan. Jadi kalian harus mengecek jumlah masing-masing atom sebelah kiri dengan sebelah kanan harus sama. Nah, cara yang termudah adalah jika kalian memperhatikan jumlah atom Na sebelah kiri, yakni berjumlah 1, sedangkan sebelah kanan yang dimaksud adalah setelah tanda anak panah, jumlah atom Na sebanyak 2. Hal ini berarti penulisan reaksi tersebut atau reaksi ini belum setara, sehingga kalian harus menyetarakannya. Nah, penyetaraan reaksi sudah kalian pelajari pada kelas 10 ya, jadi tidak akan dibahas pada materi kali ini. Jadi langsung saja. Reaksi yang setara yaitu 2NaOH
dalam bentuk aquos, ditambahkan H2SO4 dalam bentuk aquos menjadi Na2SO4 dalam bentuk aquos dan 2H2O dalam bentuk liquid. Berikutnya, kalian diminta menuliskan persamaan reaksi ionnya. Nah, reaksi ion ini yang dimaksud adalah kalian menguraikan masing-masing senyawa ini dalam bentuk ionnya. Nah, yang perlu kalian ingat tentu saja adalah senyawa yang bisa membentuk ion adalah senyawa yang bisa terionisasi. Jadi, tentu saja yang merupakan senyawa-senyawa ionik, bukan senyawa-senyawa kovalen. Jadi, jika dituliskan persamaan reaksi ionnya, maka menjadi seperti ini. 2Na+ dalam bentuk aquos ditambahkan 2OH- dalam bentuk aquos. Jadi, ion-ion ini berasal dari 2NaOH. Jadi karena 2 ini merupakan atau menunjukkan jumlah molekul, maka ketika dia dituliskan dalam bentuk ionnya, masing-masing juga dituliskan jumlah molekulnya. Berikutnya ditambah 2H+ dan SO4 2-. Nah, ion-ion ini berasal dari H2SO4, di mana H+-nya itu berjumlah 2, sedangkan SO4 2-nya berjumlah 1. Nah, berikutnya, setelah kalian menuliskan ion-ion pada sisi reaktan atau sebelah kiri, dilanjutkan menuliskan ion-ion pada sebelah kanan atau pada sisi produk, di mana 2Na+ dalam bentuk aquos ditambahkan SO4 2- dalam bentuk aquos, di mana ion-ion ini berasal dari Na2SO4. Nah, berikutnya ditambahkan 2H2O. Nah, 2H2O ini tentu saja kalian harus ingat bahwa dia merupakan senyawa kovalen polar. Jadi, dia tidak mungkin terionisasi, sehingga penulisannya tidak berubah dari penulisan asal. Nah, untuk menuliskan ion bersihnya, maka yang harus kalian lakukan adalah jika ion sebelah kiri sama dengan ion sebelah kanan, maka mereka bisa saling meniadakan. Perhatikan berikut ini. Jadi, 2Na+ yang terletak pada sisi kiri juga terdapat pada sisi kanan, sehingga mereka bisa saling meniadakan. Berikutnya, SO4 2- pada sisi kiri juga bisa saling meniadakan dengan SO4 2- pada sisi kanan. Setelah kalian perhatikan, diketahui bahwa ion-ion yang terletak pada sebelah kiri reaksi tidak ada yang sama lagi pada sisi kanan reaksi. Sehingga dapat dituliskan bahwa persamaan reaksi ion bersih dari reaksi antara larutan natrium hidroksida dengan asam sulfat, yakni 2OH- dalam bentuk aquos ditambahkan 2H+ dalam bentuk aquos menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. Contoh berikutnya. Pada reaksi oksida basa dan asam, yakni reaksi antara kalsium oksida padat dengan larutan asam klorida. Seperti biasa, yang harus kalian tuliskan pertama kali adalah menuliskan persamaan reaksinya, yakni CaO dalam bentuk solid atau padat ditambah HCl dalam bentuk aquos menjadi CaCl2 dalam bentuk aquos dan H2O dalam bentuk liquid.
Berikutnya yang harus kalian lakukan adalah memeriksa apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum. Mari kita perhatikan. Ca sebelah kiri memiliki jumlah atom 1. Ca sebelah kanan memiliki jumlah atom 1. Jadi setara untuk atom Ca. O sebelah kiri memiliki atom sebanyak 1. Dan O sebelah kanan juga memiliki atom sebanyak 1. Berikutnya, untuk atom H, sebelah kiri berjumlah 1 dan sebelah kanan berjumlah 2. Nah, hal ini berarti bahwa reaksi ini belum setara. Oleh sebab itu, kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Sehingga reaksi yang setara yakni CaO dalam bentuk solid ditambah 2HCl dalam bentuk aquos menjadi CaCl2 dalam bentuk aquos dan H2O dalam bentuk liquid. Berikutnya, kalian menuliskan persamaan reaksi ionnya. Maka, penulisan reaksinya menjadi CaO dalam bentuk solid. Nah, ini kenapa CaO tidak membentuk ion-ion seperti di sampingnya? Karena ingat, senyawa-senyawa yang bisa membentuk ionnya adalah senyawa-senyawa dalam bentuk larutannya. Sedangkan ini dalam bentuk solid, jadi tidak bisa mengion dia. Sehingga tetap dalam bentuk senyawaannya. Berikutnya dilanjutkan, 2H+ ditambahkan 2Cl-, di mana ion-ion ini berasal dari larutan HCl atau HCl dalam bentuk aquosnya. Berikutnya, reaksi tersebut menghasilkan Ca2+ dan 2Cl- yang berasal dari CaCl2 aquos dan tentu saja H2O dalam bentuk liquid. Sama seperti reaksi sebelumnya, untuk menuliskan persamaan reaksi ion bersihnya, maka ion-ion sebelah kiri dan kanan bisa saling meniadakan jika jenis dan jumlahnya sama. Maka ion Cl- lah yang bisa saling meniadakan. Sehingga penulisan reaksi ion bersih dari reaksi kalsium oksida padat dengan larutan asam klorida yakni CaO solid ditambahkan 2H+ aquos menjadi Ca2+ aquos dan H2O liquid. Contoh reaksi berikutnya, yakni reaksi pada oksida asam dengan basa antara gas karbon dioksida dengan air kapur. Mari kita tuliskan persamaan reaksi kimianya. CO2 dalam bentuk gas ditambahkan CaOH 2 kali dalam bentuk aquos menjadi CaCO3 dalam bentuk solid dan H2O dalam bentuk liquid. Nah, kemudian kita memeriksa apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Dari atom yang pertama, C sebelah kiri berjumlah 1 dan C yang sebelah kanan berjumlah 1. Berikutnya, O sebelah kiri berjumlah 2 ditambah 2 sama dengan 4. O sebelah kanan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi masih sama. Atom berikutnya, Ca. Ca sebelah kiri berjumlah 1 dan Ca sebelah kanan berjumlah 1. Sehingga masih sama. Atom berikutnya yakni
H. H sebelah kiri berjumlah 2 dan H sebelah kanan juga berjumlah 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan reaksi ini sudah setara. Maka dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu menuliskan persamaan reaksi ionnya, yaitu CO2 dalam bentuk gas. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa CO2 di sini merupakan senyawa kovalen, jadi dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk ionnya. Berikutnya, ditambahkan Ca2+ dan 2OH- yang berasal dari CaOH 2 kali dalam bentuk aquos. Berikutnya, reaksi ini menghasilkan CaCO3 dalam bentuk solid. Nah, CaCO3 di sini sekali lagi tidak bisa dituliskan dalam bentuk ionnya karena senyawa yang dihasilkan bukan dalam bentuk larutannya tetapi dalam bentuk padatannya, sehingga dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk ion. Nah, dan berikutnya adalah H2O dalam bentuk liquid. Nah, seperti kalian lihat, senyawa-senyawa yang letak pada sebelah kiri itu berbeda sama sekali dengan yang terletak pada sebelah kanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada ion-ion yang saling meniadakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut sudah merupakan persamaan reaksi ion bersih. Contoh berikutnya, yakni reaksi antara logam dan asam kuat encer. Jika terjadi reaksi antara logam dengan asam kuat encer, maka akan menghasilkan garam dan gas H2. Jadi ini cirinya, gas H2. Contoh reaksinya yakni pada logam zinc dengan larutan asam klorida encer. Nah, seperti biasa, selanjutnya yang kita tuliskan adalah persamaan reaksi kimianya, di mana Zn dalam bentuk solid plus 2HCl dalam bentuk aquos menjadi ZnCl2 dalam bentuk aquos dan H2 dalam bentuk gas. Nah, di sini sudah langsung saya setarakan reaksinya. Sehingga untuk menuliskan persamaan reaksi ion bersihnya, sebagai berikut. Zn dalam bentuk solid, sekali lagi kalau solid tidak dalam bentuk ionnya, kemudian ditambahkan 2H+ ditambah 2Cl- berasal dari 2HCl aquos menjadi Zn2+ plus 2Cl- yang berasal dari ZnCl2 aquos dan H2 dalam bentuk gas. Ingat, H2 di sini merupakan senyawa kovalen, jadi tidak bisa dituliskan dalam bentuk ionnya. Nah, berikutnya adalah meniadakan spesies-spesies yang jumlah dan jenis ionnya sama, yakni 2Cl- saja. Sehingga persamaan reaksi ion bersihnya yaitu Zn solid ditambahkan 2H+ aquos menjadi Zn2+ aquos dan H2 gas. Demikianlah contoh reaksi yang terjadi pada senyawa asam basa dan cara penulisannya dalam bentuk reaksi ion bersihnya. Semoga kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.